Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pun salam olahraga. Pada malam hari ini kita ketemu lagi di acara Dialog Olahraga Mitra Televisi. Sahabat semua, kita akan selama 1 jam ke depan kita bersama Ketua Hapkido Indonesia Provinsi Lampung, Mas Ida Bagus Wiguna, yang nanti kalau kita pada hari ini kita akan melihat situasi terkini bagaimana persiapan Hapkido secara fenomenal meloloskan cukup banyak atlet. Ya. Selamat malam Mas Bagus. Ya, selamat malam. Ya, sudah mulai latihan lagi ya sekarang ya? Sudah, memang setelah dilaksanakan babak kualifikasi PON di bulan Juli, kita langsung masuk 1 minggu terus kita sudah mulai lagi persiapan. Berarti paling dulu ya, malah sudah Juli sudah lolos ya? Iya, kita memang paling dulu di awal kan memang rencana bareng dengan IMAX yang kemarin. Oh iya, IMAX sekarang baru berbagai kondisi, akhirnya kita duluan karena mungkin persiapan yang harus panjang lah berbagai daerah nantinya. Oke. Mas Bagus, kita tahu bahwa Hapkido sebagai cabang olahraga baru ya, yang baru tahun ini mungkin ikut di PON. Kemarin masih ikut Prapon ya. Eksebisi di Papua itu punya satu punya satu pengalaman yang baik karena mengutus 5-5-nya dapat 4 dapat medali. Dan dibuktikan ketika babak kualifikasi PON kemarin juga masuk beberapa nama yang memang diproyeksikan bisa mencapai final. Bisa diceritakan sekarang mulai babak kualifikasi PON ya kali ya. Kita mengirim berapa atlet, kemudian yang lolos siapa aja, di kelas apa aja. Oke. Jadi pada babak kualifikasi PON kemarin kita memang ada 16 kategori yang dipertandingkan. 16 kategori kita kirim full team di sana, kirim full team. Squad juga memang squad yang ada di eksebisi ya sebelumnya di Papua. Artinya ketika ada target, sebetulnya untuk target emas memang dari berangkat kita nggak terlalu besar. Yang penting kita bisa meloloskan dulu sebanyak-banyaknya. Karena peta antara eksebisi PON di Papua dengan babak kualifikasi tentunya jauh berbeda, sangat jauh berbeda karena pasti daerah-daerah lebih mempersiapkan diri dan kan nggak semua daerah ikut di Papua sewaktu itu. Jadi sehingga kita waktu itu hanya mendapat 1 emas, kemudian 6 perunggu dan 2 lagi lolos peringkat 6 besar. Gitu. Kelas sendiri yang kita loloskan itu ternyata dari prediksi yang dulu kita kuat di Deriun, kita memang meloloskan atlet Duriun itu ada 3 orang ya, kemudian atlet seni 1 dan sisanya atlet untuk seni berpasangan. Artinya memang rupanya setelah kami melihat peta ini justru nanti ke depan di kelas seni ini justru peluangnya lebih besar daripada kelas kemarin masih kita remehkan. Iya. Masih diremehkan dan ini yang lolos lebih intens, lebih banyak ya? Iya, lebih intens. Setelah pulang dari BK-PON, apa yang sudah dilakukan? Jadi sepulang dari BK-PON kita ada 1 minggu recovery, kemudian kita sudah mulai langsung dengan latihan-latihan fisik yang ringan, dan rencananya besok di hari Jumat kita sudah mulai screening atlet dengan tim fisioterapi yang sudah kerjasama dengan kita. Apakah fisioterapi? Ya, kita ada tim fisioterapi dari Universitas Muhammadiyah Metro. Memang dari awal tim fisioterapi ini ngawal kita sejak persiapan babak kualifikasi PON, karena memang banyak cedera-cedera yang memang kemungkinannya cukup besar di pertandingan, termasuk di babak kualifikasi PON kemarin. Kita memang khusus gitu menempatkan 1 tim medis fisioterapi. Jadi itu penting sekali karena kemarin ya ternyata ada kejadian yang sangat fatal gitu, dan gitu tenangnya karena memang dikawal fisioterapi. Artinya ke depan kita akan terus melibatkan fisioterapi untuk kondisi fisik atlet ini. Nah, kemarin ada sedikit insiden yang mungkin tidak kita inginkan. Peristiwa-peristiwa seperti itu memang kalau emosional memang nggak bisa selesai-selesai. Betul. Lalu atlet kita sudah baik sekarang ya? Sudah baik. Memang nggak ada hal yang fatal ya, mungkin efek kejut aja pada saat itu. Tetapi
pada saat pertandingan memang kita sudah lakukan komplain secara resmi ya tentunya, kemudian secara organisasi pun karena kita juga ya cabur baru punya kedekatan emosional dengan pengurus pusat, kita berdiskusi. Kejadian itu pun sudah dibawa beliau oleh founder Hapkido ke Korea untuk dibahas, artinya supaya teknik yang berbahaya seperti itu tadi dan memang tidak ada di peraturan pertandingan lebih dipertegas lagi, gitu. Tentang hukumannya juga ya. Tentang hukumannya lebih dipertegas. Ada punishment ya di waktu itu. Waktu itu nggak ada punishment. Waktu itu nggak ada punishment karena teknik itu tidak bahasa. Ya bahasanya hanya teknik yang membahayakan begitu. Artinya membahayakan atau tidak kan masing-masing wasit punya paradigma yang berbeda kemudian kan gitu. Nah, jadi ini sudah mulai dikemas dan kemarin di IMAX juga udah mulai diterapkan, artinya sudah nggak kelihatan lagi teknik-teknik yang di luar teknik Hapkido sebetulnya ya gitu. Ya kan bisa dikatakan ini brutal kalau beberapa berita nasional yang meluapkan kemarahan juga terhadap cara-cara itu ya, termasuk ini terjadi juga di karate di Papua. Atlet kita kan rahangnya patah itu Arlendi itu juga karena brutal. Nah, kalau kita mengantisipasi ke situasi yang kayak gini, kalau sudah kan ini full body contact ya. Jadi kalau sudah berhadapan, yang ke depan adalah emosi, ya emosi dan keinginan untuk menang. Nah, seperti apa ini menjaga marwahnya apa ya istilahnya aturan gitu ya? Seperti apa kalau anak-anak dikasih bekal gitu? Yang jelas anak-anak memang sudah kita arahkan, artinya begini, yang sering membuat kejadian psikologis buruk di pertandingan itu kan ketidakpercayaan anak-anak terhadap wasit, ini yang jadi masalah kan begitu. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Artinya saya selalu tekankan bahwasanya ya memang Hapkido ini sesuatu yang baru gitu loh Bang. Hapkido ini sesuatu yang baru. Harus kita akui juga wasit-wasit pun baru gitu. Kompetensi wasit juga ya manusia biasa loh, dalam waktu instan seperti itu mungkin ada kesalahan-kesalahan wajar. Karena saya pribadi nggak bisa menyalahkan sepenuhnya wasit juga gitu, karena memang pertama kali Hapkido dipertandingkan silih berganti, peraturan-peraturan juga masih menyesuaikan, wasit-wasit masih menyesuaikan, sehingga kadang-kadang di pertandingan itu banyak keputusan-keputusan yang sebetulnya bukan curang ya, cuma memang keterbatasan masih kemampuan yang memang harus diasah. Oleh sebab itu kami berkomitmen kemarin beberapa senior dari atlet itu setiap ada di klub wasit, bahkan kemarin kita kirim 4 orang, terlepas mereka ditugaskan atau tidak, paling enggak ini memberi motivasi pulang ke adik-adiknya bahwa ini aturan, bahwa kak senior-seniornya ada di tim wasit, sehingga di situ memunculkan kepercayaan diri mereka begitu. Secara pertarungan bisa mempengaruhi ya. Betul, sangat mempengaruhi ya. Kalau secara kepercayaan dirinya sudah naik gitu ya. Nah, kalau keperluan wasit kita ini sebetulnya berapa? Kalau berbicara wasit, sebetulnya kita punya wasit itu cukup banyak. Boleh dikatakan hanya di 3 provinsi saat ini yang punya wasit daerah cukup besar, Jogja, Jateng, sama Lampung. Karena Lampung sudah berapa kali. Kemudian yang punya kuota wasit nasional besar juga ya Yogyakarta karena pusat, Jawa Tengah dan Lampung. Jadi sebetulnya dari segi kuantitas Lampung itu perangkatnya cukup. Bahkan di BK PON kemarin satu wasit kita itu dapat predikat wasit terbaik di sana. Dan sebetulnya wasit-wasit Lampung yang levelnya nasional itu sebetulnya grade-nya cukup bagus. Kemarin di Padang juga dapat ya, dapat juga. Jadi sering dapat. Memang untuk wasit memang kita sebetulnya di sana cukup kuat gitu kompetensinya. Artinya sebelumnya ini sudah bekal percaya diri yang bagus untuk adik-adiknya. Walaupun nanti ketemunya di pertandingan wasit adalah wasit, cuma kan psikologis nggak bisa dihilangkan pasti. Jadi mereka lebih tenang lah, nggak takut dicurangin, nggak takut karena berdiri di sana pun ada pengaruhnya. Secara psikis modalnya naik. Secara psikis bukan kita berharap mau dimenangkan secara ini, bukan, tapi secara psikis akan pengaruhi wasit-wasit lain ketika anak-anak ini bertanding, berarti mereka harus serius gitu kan. Karena ada seniornya di tim mereka. Satu pengen menunjukkan kemampuan ya kan. Kedua percaya dirinya karena ada yang dukung gitu kan, secara psikis ya. Mas Bagus, ini ada satu
perbandingan nggak kira-kira ketika ini BK PON kemarin, kemudian yang waktu eksibisi di Papua, kemudian kejurnas di Padang. Jadi lawan-lawan yang di lingkup itu kelas per kelas seperti apa? Jadi memang seperti beberapa kali saya sampaikan, Bang, rupanya memang perkembangannya luar biasa. Kita harus akui bahwa strategi dari daerah-daerah, terutama Pulau Jawa ini memang ya di luar kebiasaan kita lah, gitu, di luar kebiasaan kita. Lebih pinter mereka ya? Iya, lebih pinter. Di luar kebiasaan kita, halnya beginilah. Kita contoh sekarang, saya nggak bicara Jogja ya, karena memang mereka skillnya di seni, karena memang pusat di sana. Ketika kelas bertarung, mereka akan mereka ini memang koninya bagaimana caranya mengambil lapis-lapis dua atlet dari cabur yang memang dia karakteristik pertandingannya sama. Yang sama ya. Anggaplah ketika kita punya Dio andalan kita ketemu Jawa Tengah yang kejadian itu, rupanya ini atlet basicnya dari silat misalnya. Tapi memang sudah kemampuannya tinggi dan memang di silat nggak masuk tim prapon karena kalah di sana. Jabar, Jateng pun seperti itu begitu. Artinya saya sebetulnya kejutan itulah yang cukup mengagetkan kemarin di unbreakable ya. Iya, di babak kualifikasi PON. Itu yang paling mengejutkan. Justru kita bisa unggulnya di seni begitu. Karena kan sebetulnya nggak bisa secepat itu orang pelajari seni sebetulnya gitu. Tapi kalau untuk kelas tarung kan komponen fisik, pengalaman bertanding, ini pengaruhnya sangat besar, mental sangat besar begitu. Dulu yang pertama kali kita harapkan Yansa itu mampu jadi pemukul KO yang hebat karena di eksibisi semua pertandingannya diakhiri KO. Iya, terkait Yansa memang juga kejutan Bang. Di Padang dia final itu memang ketemu satu atlet yang saya pikir luar biasa lah, luar biasa sekali. Yansa udah tampil maksimal, tapi sewaktu itu Yansa masih unggul karena memang atletnya cedera. Cedera pun masih selisihnya poin 1. Memang saya sudah waspada karena atlet ini pernah ada di pelatnas pada Ita Kapuk Taekwondo. Dan mungkin lama lah, mungkin 5 tahun 6 tahun lah. Sedangkan Yansa ini kan anak baru lulus SMA gitu kan. Jadi ketika babak kualifikasi pun memang saya sudah itu satu-satunya lawan beratmu begitu. Artinya ketika kemarin dia ketemu pertama menang di partai kedua, kemudian ketemu si anaknya tadi Papua Barat ini, memang ya cukup jual beli tendangan cukup sengit lah. Akhirnya Yansanya kalah selisih skor 4, tetapi yang saya lihat lawannya pun nggak bisa majukan partai berikutnya karena sudah kelelahan di sana habis-habisan. Artinya saya masih berharap dengan waktu 1 tahun ini, mudah-mudahan dengan semangat dia masih bisa ngelewatin lawan terberat ini. Gitu. Tapi lolos ya? Yansa lolos dengan predikat? Ya, dia 6 besar. 6 besar. Predikat ya? 6. Nggak bisa masuk ke medali ya? Nggak bisa. Jadi artinya andalan. Kalau saya sih secara ekspektatif ya, saya melihat Yansa potensial sekali. Di samping Dio ya. Di samping Dio yang mungkin cederanya sudah selesai ya? Sudah selesai. Jadi artinya ke depan masih banyak atlet-atlet pelapis yang mungkin di seni, yang di. Iya, betul. Berapa yang akan dikirimkan nanti ini? Entry by name atau number kita kalau untuk di PON ini? Jadi kita entry by name. Entry by name. Sudah masuk entry by name. Kita sudah masukkan nama, cuma di Hapkido ada sama dengan beberapa cabur lainnya kita punya long list atau atlet cadangan. Kita bisa masukkan atlet cadangan semua, setiap kelas kita bisa cadangkan. Setiap kelas kita bisa cadangkan, kemudian kita sudah kirim juga atlet cadangannya terakhir kemarin 30 September. Artinya nanti ketika ada hal-hal yang memang urgent, atletnya memang ada kendala apa, bisa kita ganti. Bisa kita ganti. Tapi dengan atlet yang kita ajukan ya? Iya, dengan atlet yang sudah kita ajukan dari September kemarin. Ya, Mas Sugus, nanti kita akan sambung lagi di segmen yang kedua. Mungkin kita akan bicarakan ya, kita karena satu kesempatan sudah terlewati, sudah beli tiket ya. Ada 7 ya? Ada total tiket 9. Ada 9 tiket, 9 kelas ya? 9 kelas. Itu termasuk ada yang double? Iya, jadi dia jumlahnya 9 kelas dan 12 atlet. 12 atlet. Berarti ada yang perpasangan ya? Iya. Nanti untuk bisa melihat kelas per kelas, kita yang segmen kedua kita akan bikin sama-sama. Baik, teman-teman, sahabat Mitra TV, kita akan kembali lagi di segmen yang kedua masih dengan Hapkido Lampung. Nanti kita akan cari pembicaraan yang lebih menarik lagi dari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV.
Baiklah, kita akan kembali lagi di segmen yang kedua dengan Hapkido Indonesia Provinsi Lampung, masih dengan Mas Bagus ya, Mas Ida Bagus Wiguna. Oke, Mas Bagus, ini kita kan masih satu frekuensi lah kira-kira dalam hal mempersiapkan diri ya. Masih kita kelas per kelas kita coba prediksi. Prediksinya ya artinya sesuai dengan beberapa pengalaman yang kemarin lah, kira-kira di tarung seperti apa, kemudian di di seni seperti apa. Jadi memang kalau kita bicara kelas, yang pertama itu kelas tarung ya, kelas tarung, kelas Deryun kalau di Deryun ya. Deryun. Kita memang sudah punya peta lawan-lawan terberatnya dari mana. Cuma secara keseluruhan memang saya pikir semua tergantung hasil drawing nanti. Kita ada di bagaimana, tergantung hokinya masing-masing anak-anak ini. Oh, itu hoki juga ya, tergantung hokinya masing-masing. Karena kalau kita katakan nanti ketemu di partai pertama pun ada plus ada minusnya. Kalau ketemu pertama berarti kan nanti lawan-lawan berikutnya cukup ringan lah. Tapi kan mungkin sudah habis-habisan pertandingannya. Itu pun sudah kita petakan, makanya kita bagaimana menkonsep agar dalam latihan ini mereka siap ketemu dalam kondisi apapun gitu. Untuk kelas sendiri yang memang kita masih petakan peluangnya cukup besar, itu justru di kelas 54 kg ya, kelas kejutan ya di sana dari anak-anak yang memang kita seleksi bertahap sejak prop sewaktu itu. Dan itu kejutan gitu di sana, dan justru peluangnya justru besar di kelas tersebut karena dari hasil kemarin sampai partai final pun konsisten, memang selisih poin cukup jauh. Artinya ketika kita BK-PON, anak ini baru sekali tampil di BK-PON? Justru baru pertama kali tampil di tingkat nasional. Ya, di BK-PON itu jadi penampilan pertama. Iya, penampilan pertama dia di tingkat nasional. Dan inilah hasil screening dari Hapkido Lampung yang saya pikir ke depan memang harus kebiasaan ini kita teruskan gitu, Bang. Kenapa? Sebab kita sudah melakukan tryoutnya dari sebelum Porprov. Sebelum Porprov kita tryout. Ini si anak baru terpantau nih bagus, tapi masih perunggu. Masih gitu. Muda. Masih semester 6 di Unila, Penjas Unila. Begitu artinya potensi ke depan masih ada. Kemudian kita Porprov, dia masih juara 2 di Porprov. Ternyata kita mau berangkat pun tetap kita seleksi lagi kemarin. Seleksi daerah kita undang semua, walaupun ada tim yang memang sudah training center. Artinya dia bisa ngalahkan tim yang training center nih. Kalau kita berbicara program, tentunya saya berharap yang terbaik. Akhirnya tim yang training center saya geser ke seni, dan dia yang masuk di kelas itu, dan itu memang hasilnya luar biasa. Jujur dia yang mengejutkan banyak orang, mengejutkan banyak orang yang begitu, benar-benar di luar dugaan. Termasuk lawan ya. Iya, termasuk belum pernah ketemu sama sekali. Belum pernah ketemu sama sekali. Ini debut pertama di nasional. Karena kan begini, di Hapkido itu orang bisa tanding di Deryun tarung. Dia kalau sabuknya kemarin tuh kalau nggak salah sabuk orange. Jadi kita melakukan upgrade 2 kali ke dia gitu biar cepet oren. Karena kalau nggak kita upgrade dengan ketentuan nggak boleh bertanding. Itu paling rendah paling rendah orange kalau untuk Deryun. Kalau di Hapkido ada ketentuan seperti itu. Jadi perimbangan mungkin ya, kekuatan, perimbangan kekuatan. Tidak boleh terlalu jauh keterpautan. Betul. Nah, ini kan tarung, Mas. Kalau tadi kita bicara juga dengan beberapa istilahnya seni. Kemudian seni berpasangan, seni sendiri atau apa tunggal seperti itu, peluangnya gimana? Rasanya justru di seni berpasangan justru peluangnya sangat besar. Walaupun untuk emas mungkin ini sangat perlu, sangat berat ya. Mungkin keberuntungan lah. Keberuntungan yang kalau berat saya rasa kekuatan seimbang. Cuma kan kembali lagi, seni ini sesuatu yang memang kita nilainya sulit begitu. Sulit. Tetapi kita yakin bisa kalau itu hanya kita naikkan dari kemarin perunggu ke perak. Tapi untuk emas memang kita harus berjuang keras berjuang keras. Kenapa saya katakan demikian? Karena bisa dikatakan kemarin ada miss aja salah satu atlet kita, dia masih dapat perunggu begitu. Jadi saya meyakini ini kalau benar pasti perak nih gitu kan. Ya karena jurinya kan juga subjektif. Iya, betul, itu sangat. Kita punya juri juga di ini. Justru kita punya juri di sana itu yang dia seninya 2018 dapat emas di Korea. Jadi memang kalau kita bicara seni sebetulnya bagus, cuma kembali lagi memang ya
subjektif tadi itu, subjektivitas. Tetapi kita tidak mengatakan bahwasanya ada kecurangan di sana ya, ada kecurangan di sana. Namanya wasit ada 4, mungkin seleranya berbeda-beda kan kita kan. Dan juga tempat dia melihat beda, betul kan? Betul. Jadi 4 sudut yang berbeda. Betul, 4 sudut yang berbeda gitu. Kita nggak bisa katakan itu disengaja atau tidak kan. Kadang-kadang kita melihat sesuatu aja sekarang bagus, baru 2 menit lagi sudah nggak bagus begitu. Banyak hal lah kalau seni. Cuma saya yakin dengan persaingan daerah mungkin seni justru masih bisa naik grade-nya dari perunggu. Anda antisipasi ini kan sudah disiapkan, dilakukan. Misalnya kalau yang ditarung secara kasat mata kemarin mereka sudah tahu lawan si ini pasti ini. Iya, betul. Cuma nanti tinggal ketemu di drawing di mana. Gitu seperti itu. Tanpa sidit ya. Tanpa sidit itu sudah siap tarung ketemu siapa saja. Iya, betul. Kalau drawingnya bagus maka dia mulai dari lemah ke kuat gitu kan. Kalau sebaliknya ya itu Allah alam. Nah, untuk mempersiapkan sisi non teknis ya. Ini non teknis, kalau udah drawing itu udah nasib-nasiban, ya sudah juga apa ya istilahnya hoki tadi. Ini seperti apa mengantisipasinya? Karena kita pasti ya sampingkanlah itu, terserah saja kalau sudah pon mau ketemu siapa ya menang seperti itu. Ya yang jelas anak-anak, saya kembalikan lagi, anak-anak ini rata-rata anak-anak yang usianya muda. Jadi bagaimanapun saya sampaikan ke mereka agar tidak menjadi beban. Ini adalah debut PON pertama bagi mereka. Masih ada 2 kali PON lagi ke depan. Justru hal ini perlu saya sampaikan. Yang pertama, kenapa? Ada 2 faktornya saja nanti agar mereka tidak jadi beban saat pertandingan. Artinya all out siapapun lawannya ya mereka harus lepas begitu, nggak ada beban. Yang kedua, jikapun mereka bisa melakukan hal yang terbaik atau terburuk, mereka nggak berhenti sampai di situ. Karena kelemahan kita di provinsi ini daripada di Jawa, di provinsi atlet itu biasanya sekali aja sudah, karena kan tidak ada apa ya, kita katakan seperti Pulau Jawa reward yang cukup besar buat atlet per bulannya. Saya justru khawatirnya bukan PON ini, Bang, tapi PON di 2028, PON, karena kalau generasi ini habis sekarang ini, itu kita bahkan nggak punya kekuatan, harus mulai dari nol. Makanya saya sering katakan sama mereka, apapun hasilnya, yang penting kita sudah berupaya. Target kita justru di 2028. Artinya juga menyiapkan regenerasi. Betul. Setelah 2028 kan ada 2032. Dan itu harus berkesinambungan. Harus berkesinambungan. Makanya saya tidak terlalu pasang target dengan mereka begitu, karena akan jadi beban tersendiri bagi mereka nanti. Biarkan mereka mengalir seperti itu tanpa beban bertanding. Saya rasa itu justru lebih bagus lah buat mereka. Dari hal yang lepas saya lihat kemarin waktu backup mereka lebih lepas. Karena saya sama sekali nggak pegang target, saya juga sama sekali nggak ada di tim. Jadi ketua tim saya tunjuk pengurus yang lain, coach juga yang lain, karena ya adik-adik ini kalau berhadapan sama saya banyak groginya justru. beban. Jadi ya pokoknya main lah. Target pokoknya lepas begitu. Jadi artinya dari 9 yang masuk ini, dari 9 nomor ya, yang masuk ini hitung-hitungan lah kira-kira boleh dong ngasih target dikit-dikit ya kan. Kalau dari 9 itu misalnya 3 emas, saya menargetkan emas itu bisa 2 emas, bisa 2 dari tarung dan seni. Dari tarung dan seni. Dan seni. Artinya ada pushing, ada pendorongan, ada penekanan dari beberapa yang secara pribadi Mas Bagus akan andalkan ini menjadi pendulang medali emas seperti itu. Iya. Meskipun mungkin secara pelatihan sama, ini ada disampaikan nggak ke teman-teman yang latihan, kamu ini emas loh targetnya, kamu perak loh gitu. Untuk saat ini saya nggak menyampaikan hal seperti itu ya dengan mereka. Saya yang jelas minta mereka apapun itu nanti dipertandingkan, mereka tampilkan sebaik-baiknya. Kurang sedikit pun dari latihan itu biasa, karena banyak faktor di lapangan. Artinya begini, saya lebih senang sekarang menyampaikan ke mereka bukan target medali, tapi yang jelas perform mereka tunjukkan seperti waktu mereka latihan itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena ini sangat berbahaya, Bang. Kalau nanti salah satu dikasih beban, manusia kan karakter banyak. Kalau atletnya kuat mentalnya sih dia justru fighter nih. Cuma kalau enggak ini nggak bisa tidur ini. Gitu kan, buat sendiri enggak. Tapi secara psikologi kan mereka sudah tahu. Secara psikologi mereka sudah tahu bahwa target ini ada kelas-kelas yang menjadi andalan, kelas-kelas yang jadi unggulan. Betul. Itu. Nah sekarang antisipasinya dengan beberapa kekuatan yang sekarang merata,
dibandingkan ketika ada kedua kejuaraan itu sudah berubah ya. Dibandingkan waktu Papua ke Padang, ini sudah terjadi lonjakan peserta. Dari Padang ke BK-PON, lonjakan peserta juga. Antisipasinya seperti apa? Antisipasi untuk pertandingan pasti pertandingan. Ini kan pasti puncaknya ada di kita main di Aceh atau di Medan? Di Aceh. Di Aceh ya. Di Aceh. Kalau antisipasi sendiri, permasalahan kita justru ada sekarang di hal sparring partner. Ini yang jadi kendala. Seperti hal kemarin di rapat KONI, memang beberapa teman-teman bela diri pun kendalanya sama begitu. Ketika yang lolos, misal kita punya satu lolos putri nih, cuma putri yang lain kan nggak ada yang lolos kelas tarungnya. Terus sparring partnernya dengan siapa begitu kan? Sedangkan kita punya atlet terbatas memang itu. Artinya antisipasinya kita tetap aja atlet-atlet yang lolos kemarin untuk nemani mereka, jadi pendamping, jadi pelapis untuk ikut, karena kelemahan kita kemudian adalah sparring partner yang mungkin kurang. Makanya kita coba petakan ini untuk nanti mereka bisa beberapa kali try out lah ke daerah walaupun terlalu jauh gitu. Kalau try out itu kan misalnya tidak ada yang sepadan, satu kelas di atasnya atau satu kelas di bawahnya, seperti apa pengaruhnya? Ya cukup besar. Kalau ke 54 ke 56 gitu. Saya pikir itu nggak bisa. Jadi kita bakal coba justru sebetulnya kalau daerah itu Jawa Tengah banyak alternatif. Memang ada lawannya semua di sana. Jadi satu kelas itu banyak orang ya? Banyak. Kalau kita satu kelas 2-3 paling ya yang ada satu kelas. Iya, satu kelas bahkan ada yang cuma satu, nggak ada pilihan lagi memang. Nggak punya sparring partner ya. Sparring partner gitu. Iya. Jadi artinya memilih mana, yang ke Jogja atau memilih ke Jawa Tengah? Yang realistis ya? Yang realistis sih kalau kita dari Yun kita lebih memilih ke Jawa Barat ya, karena Jawa Barat. Karena kita melihat memang secara teknik mereka cukup lah untuk pembelajaran. Pembelajaran. Tapi kita masih lihat peluang-peluang nanti kalau sekiranya memang tim-tim sparring partner ini memang sudah cukup, ya mungkin rasanya kita lebih fokus untuk berlatih di sini saja gitu, di Lampung. Jadi artinya kalau kita bilang ini olahraga yang terdekat dari Hapkido itu silat, taekwondo atau apa? Kalau kita bicara yang terdekat itu sebetulnya taekwondo. Taekwondo ya. Sebetulnya kalau bisa ada sparring partner dengan seperti itu, taekwondo nggak apa-apa. Gitu. Sama Lampung boleh. Iya. Gitu. Artinya kalau sedikit mirip kan gitu. Iya, dan saya katakan bukan sedikit malah Bang. Sangat mirip. Mungkin 99% lah. Iya. Ya beda satu teknik, hanya bantingan. Berarti kan hanya 1% aja. Yang itu punya bantingan. Iya, Hap itu punya bantingan. Dan bantingan itu sangat jarang terjadi. Jarang ya. Jarang terjadi. Kalau di di taekwondo kan tidak ada. Tidak ada. Ya, kalau ini boleh ngambil towah gitu ya. Boleh. Oke, Mas, yang ini yang sekarang yang mengenai apa istilahnya perimbangan kekuatan, tentu kalau tadi sudah dibilang sekitar 3 besar yang kuat ya, misalnya Jawa Tengah, Yogyakarta, kemudian ketambahan kemungkinan ada di Jawa Timur dan pokoknya Pulau Jawa lah ya, antara Jawa Barat, Jawa Timur, DKI. Mungkin karena Jogja sudah menjadi founding father-nya Hapkido, tentu kan sudah terhitung gitu ya. Dari ini berapa kelas yang kita bisa masuk kelas elit di 4 besar misalnya? Yang prediksi Mas Bagus? Kalau kita prediksi masuk kelas elit, mungkin justru kita di kelas Deryun yang putra ya. Dari yang putra kita termasuk masuk kelas elit lah, karena memang di sini persaingan cukup ketat. Cukup ketat dan memang sudah diisi atlet-atlet yang berpengalaman. Bukan hanya di Hapkido ya, berpengalaman di luar itu. Nah, jadi di situ persaingan cukup ketat. Bahkan ada yang satu Pulau Jawa. Kita kan kemarin di Prapon tuh kita duduk di peringkat 5. Di peringkat 5. Ada Sulawesi Utara yang memang jadi lawan yang cukup berat di sana. Mereka menyiapkan dengan yang instan sebetulnya mungkin ya. Iya. Tapi kan ya memang harus diakui, mau nggak mau harus dilawan kan. Iya, mau nggak mau harus dilawan. Kita kan nggak bisa protes karena tidak ada aturan yang mengatakan bahwa itu tidak boleh kan. Iya, betul. Oke Mas Bagus, satu lagi yang mungkin kita akan sampaikan nanti di segmen yang ketiga ya. Nanti kita akan banyak mengenai bagaimana regenerasi, bagaimana soal pendanaan, bagaimana soal perhatian, dan bagaimana soal dorongan orang tua terhadap atlet.
Nanti kita akan sampaikan di segmen yang ketiga. Sahabat Mitra TV, kita akan kembali lagi nanti di segmen yang ketiga dengan Mas Bagus Wiguna, masih dengan Hapkido Provinsi Lampung. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV. Baik, kita kembali di Dialog Olahraga masih dengan Hapkido Provinsi Lampung, dengan Ketua Hapkido Provinsi Lampung, Mas Ida Bagus Wiguna. Mas saya manggilnya bukan Mas, saya beli ya. Ya. Biasa dipanggil seperti itu. Iya, gitu. Beli mau jual nggak apa-apa. Mas, ini sekarang kita kan teknis sudah, sekarang non teknis kita ada sebuah yang kebiasaan yang biasa sekarang itu trennya bahwa atlet itu mendapat perhatian besar dari orang tuanya. Ini banyak sekali mulai tren orang tuanya masuk ke dalam komunitas itu, membimbing itu, membiayai itu. Seperti apa di Hapkido? Jadi rasanya begini ya, memang untuk masuk ke segmen itu mungkin kalau khusus Hapkido ini belum ya, karena seperti kita ketahui kan, orang tua yang seperti itu biasanya sudah ada di segmen menengah ke atas. Oke. Kita harus akui itu kan. Kalau menengah ke bawah rasanya belum, karena mereka masih sangat disibukkan dengan urusan ya begitu. Dan di Hapkido ini kan berkembang memang di Lampung Tengah. Di Bandar Lampung sedikit, di Bandar Lampung yang lolos kan hanya 1 gitu. Artinya memang dari peran-peran orang tua yang tidak terlalu ikut campur di prestasi anak-anaknya. Bahkan perlu saya sampaikan, kita sudah ada 1 atlet yang mengundurkan diri, Pak. Tapi kan kita sudah ngirim long list nih. Mengundurkan diri ya karena berbagai faktor. Padahal halnya sepele adalah orang tuanya ingin fokus kepada pelajaran sekolah. Hal seperti ini kan memang semestinya agak jomplang ya, karena saya yakin dengan prestasi PON, apalagi dia kemarin dapat perunggu, mestinya untuk memilih sekolah di jalur prestasi ke depan rasanya hal yang mudah, sangat mudah dengan prestasi itu. Artinya justru ketika Bang Don Persi menyampaikan ini, ya itu menjadi dilema buat kami. Memang dorongan orang tua itu yang memang kita belum terlalu dapat begitu di Hapkido. Karena apa alasannya kan Hapkido ini belum populer? Sebetulnya ada juga, kembali lagi ke apa tadi namanya, lingkungan ya. Lingkungan ya. Kalau sekarang contoh sederhana saja, ini agak mending sekarang. Dulu waktu kita awal merintis begitu, kalau ada atlet berangkat keluar aja jarang yang diantar. Kadang-kadang kita mau berangkat ke Pulau Jawa gitu, orang tuanya sibuk gitu. Semua sekarang sudah mulai lah, walaupun nggak semua mau nganterin ya. Mau nganterin. Nah, ada perubahan dikit. Dari situ aja sebetulnya kelihatan begitu perhatian orang tuanya, perhatian itu terlihat begitu. Kalau di daerah yang sudah seperti Bandar Lampung, jangan diantar, bahkan orang tuanya ikut. Ya, memang bukan ikut ke Jawa ya. Ikut ke Jawa begitu. Hal ini memang belum di kita. Tapi secara kualitas atlet kan sekarang sudah, kalau di provinsi diperhitungkan, di Indonesia diperhitungkan. Nah, sekarang secara kuantitas, kalau tadi kita lihat ada satu kelas 1 orang ya. Ini kan harus ada pelapis. Betul. Seperti apa nih ke depan regenerasinya? Ini memang sudah jadi pemikiran kami. Pemikiran saya cukup lama melihat situasi ini. Kenapa? Sebab kalau saya biarkan situasinya seperti ini, suatu saat prestasinya bakal tenggelam. Kenapa? Contoh, kita besok tanggal 4 ini, Sabtu, kita ada kejuaraan daerah senior, kejuaraan daerah, kadet, junior, senior. Tetapi kelas seniornya sedikit sekali. Nah, kalau sudah seperti ini, ke depan bakal menjadi masalah. Karena kita nggak bisa pilih orang cukup banyak kan. Artinya ini kita bakal rencana di Januari kita bakal mempunyai program semacam talent scouting lah ke beberapa tempat. Masuk sekolah nggak? Sekolah ada, di SMA ada. Cuma kita bakal coba talent scoutingnya mungkin di kampus STU, di Penjas Unilas, kampus-kampus Penjas. Karena saya melihat beberapa atlet yang cabur-cabur baru mendapatkan atlet itu dari kampus-kampus yang memang
ada pendidikan olahraganya, pendidikan jasmaninya. Jadi saya coba pakai pola ini, Ya. terutama di kampus saya di STKIP Rosalia, saya bakal coba gimana caranya saya ambil tuh atlet yang dewasa-dewasa. Ya, ya, ya. Karena kalau kita bicara regenerasi saya sangat khawatir. Ya, ya. Itu sangat khawatir. Kita kecil-kecilnya banyak, Ya, cuma ya. kan PON ini berbicara senior, Ya. gitu ini permasalahan. Untuk kesana kejauhan ya. Kejauhan, nanti mereka usia 10 tahun sudah berlatih, sampai nunggu 7 tahun lagi mempertahankan ini kan bukan hal yang gampang. Ya. Gitu. Jadi artinya mengambil yang sudah layak tanding. Layak tanding, bakal mungkin nanti mudah-mudahan teman-teman bela diri dan cabur lain berkenan, kita coba bersurat juga gitu, bahwa kita mengadakan talent scouting di sini. Harapan saya, misalnya anggap aja silat nih, silat ini kan ribuan. Ya. Silat, taekwondo, Ribuan. karate. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Gitu. Ketika memang mereka punya kelas 3 lapis, ya artinya memang potensial, kenapa nggak demi Provinsi Lampung bisa gitu loh kita bina Ya. gitu. Harapan saya seperti itu. Pasti juga atlet ada yang tidak tahu, yang ada kemungkinan seperti itu ya, nggak masalah kan sebetulnya ya. Nggak jadi Asal masalah. tidak main di 2 cabang olahraga. Iya, asal tidak main di juang cabang olahraga. Iya, iya. Dan saya pikir pelatih-pelatih banyak cukup berbesar hati kok. Yang saya sampaikan tadi, yang kelas 54 tujukan, itu dia masih rajin berlatih di saya lupa tempat silatnya di sini, ada pada pekan silat. Dan kemarin saya sampaikan, Jak, teman-teman banyak main kapon nggak pada kalah kemarin ya. Kalau memang berkenan pelatihmu, terutama kamu lihat sendiri nih kelas sedikit kan, ya monggo, salam terbuka gitu, saya terbuka. Artinya saya sangat terbuka, mengharapkan begitu, jangan sampai kita punya potensi yang besar di Provinsi Lampung, dia hanya ngotot main di sana, sedangkan di cabur lain dia bisa potensial. Saya sih berharapnya begitu. Ya, artinya sosialisasi ke cabur lain itu sudah jalan ya. Ya, kita bakal coba lebih intens lagi nanti ke cabur lain, kita bersurat, siapa tahu dengan Legowo memang ada atlet nih yang geraknya memang ada 3 orang di sana, ya daripada satunya nggak main kan, ya mungkin dimainkan di tempat cabur lain, misalnya Hapido, saya sangat terbuka. Ya, jadi artinya sekarang kalau mengenai kelemahan kita ini kan kemungkinan regenerasi tidak bisa dari awal. Betul, Ya, betul. karena waktunya juga, tapi regenerasi dari awal dilakukan. Ya, Dari kita, kecil. kita sebetulnya lakukan regenerasi, cuma pengalaman mengatakan bahwasannya ini akan sulit kan. Ini akan sulit. Lama ya dalam proses jenjang itu lama. Selain lama banyak faktor lah, banyak faktor, terutama bisa dikatakan faktor finansial. Ya, ya. Ini yang bakal sulit bagi kita. Ya. Saya kemarin sempat ngobrol lama karena di IMAX kemarin kita itu gagal total lah karena nggak dapat emas yang Ya, junior. ya. Oh, pernah ikut Ya, ikut yang junior kan Ya. IMAX kita. Jadi saya bicara ngobrol dengan pengurus KONI Bekasi ketempatan Gawan, rupanya ya di sana luar biasa. Saya sampaikan, wah bonus porprov 200 juta nih katanya. Wah, terus 2 tahun sekali. Saya dari sana sudah berpikir, saya bersaing dengan ini bakal berat. Ya. Anak lulus sekolah pun di sana masih mau latihan. Ya, ya, ya. Justru saya khawatir dengan atlet-atlet saya yang sekarang ada semester 6, yang ada semester 3. Nanti ketika lulus saya nggak bisa pertahankan mereka sampai PON 2028 karena mereka pasti sudah sibuk dengan pekerjaannya. Karena juga tidak ada yang diharapkan. Tidak ada yang diharapkan. Beda kalau bonus pokok 200 juta mungkin mereka tetap latihan. Nah, sekarang porprov yang bonusnya 7,5 juta aja nggak kebayar-bayar. Ya, jadi ini bakal jadi PR bersama Ya, sebetulnya. Makanya saya katakan dengan teman-teman semua ya, kita bukan kalah kualitas, cuma kita hanya kalah secara finansial ya. Karena kita bicara perhatian sebetulnya nggak juga lah. Ya, ya. Karena kalau kita bandingkan apple to apple antara APBD daerah Jawa dengan di sini, Oh, ya jauh lah. Ya jauh lah. Ya, Kita nggak bisa minta di sana 200 Ya. M, di sini 200 M ya, Ya, ya. nggak mungkin begitu. Ya, ya. Memang ini sudah menjadi bahan pemikiran. Bahkan saya sempat diskusi kemarin dengan founder Hapido. Saya pikir backup PON kalau ke Jurnas nggak adil. Kenapa nggak adil? Ya karena memang situasinya berbeda. Kalau PON oke lah, kita nggak mungkin pecah PON jadi beberapa bagian. Tapi saya lebih berpikir gimana kalau Porwil? Artinya Sumatera kekuatannya akan sama, Jawa akan sama, daerah timur akan sama begitu. Kembali ke regenerasi tadi, memang kita sudah berpikir tentang itu, Bang. Artinya Januari kita bahkan buka talent scouting, Ya. termasuk ke sekolah-sekolah. Tapi untuk usia-usia terapan ya, yang tidak terlalu muda gitu ya. Iya, tentu enggak. Kita bakal coba ambil dari usia 16 tahun ke atas begitu. Memang yang
yang memang sudah aktif di olahraga. Itu bukan orang baru sekali ya. Bukan. Kalau ini apa peluang putra dan putri ini seperti apa kelihatannya? Nah, ini yang cukup unik. Kalau dulu kekuatan kita ada di putri. Memang seiring terjadinya kemudian perubahan kelas yang di pertandingkan di PON itu menjadi petanya berbeda. Dari dulu kekuatan kita di putri ya. Cuma kemarin di putri itu hanya pertandingan 4 kategori. Putra 6 kategori. Artinya yang 4 kategori putri itu digabung. Oke. Oh, jadi ya digabung. Nah, itu jadi problem sebenarnya buat kita kemarin. Digabung kan, sedangkan di pergabungan itu kan terjadi berat badan yang jomplang, ya, pasti jomplang. Jadi memang kemarin itu ketika awal diumumkan oleh KONI kelas ini yang diperlukan, kita sudah agak dirugikan lah dari sana. Ya, karena apapun kekuatan kita ada di putri. Ada di putri sebetulnya. Nah, sekarang cacat yang ini seperti apa? Mereka yang anak-anak putri main di seni kemudian. Main di seni. Bahkan kita cukup unik, ada kelas yang dia campuran seninya, orang biasanya putra, kita putri semua, tapi bisa dapat perunggu. Itu juga bisa ini ya, bisa apa ya, diperkenankan ya, kalau diperkenankan. Jadi nomor-nomor di kelas campuran itu dia bisa putra-putra, putri-putri atau putra-putri campuran. Jadi boleh ya, boleh ya. Bahkan kita kemarin justru agak aneh menentukan putri semua, sedangkan lawannya rata-rata putra atau putra-putri, dan masih bisa dapat perunggu. Ya, itu seninya kan, diambil dari bagaimana kita bisa menciptakan seni itu. Iya, betul. Nah, sekarang yang beberapa yang mungkin kita bisa sampaikan ke sini ke teman-teman juga di sana, secara perhatian ya, Hapkido ini dari pemerintah seperti apa? Karena olahraga baru tentu tidak sama dengan yang lain. Ya, kalau kami sendiri bersyukur dengan adanya yang pertama domisili kita di Lampung Tengah. Ya. Memang terbesar kekuatan atlet ada di Lampung Tengah. Memang support pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga ya udah cukup baik. Mereka kan punya semi pembinaan, jadi mereka sebelum dibina untuk prapon mereka masuk dalam program pembinaan yang ada di kabupaten. Kemudian berbicara di KONI sendiri, saya berpikir sih ini sudah cukup baik lah. Walaupun memang harapan kita pasti ya, namanya harapan pasti jauh lebih baik. Artinya ke depan tentu kita mengharapkan agar training center ini secepat mungkin terfasilitasi. Ya. Kita memahami lah mungkin anggaran-anggaran, ada proses-proses dan mekanisme dan lain-lain. Cuma ya rupanya di birokrasi kita kan memang seperti itu kan. Karena saya sendiri kadang di birokrasi itu agak bingung gitu. Mau kita mencarikan cepat, ternyata banyak proses yang harus kita lewati. Sedangkan di olahraga nggak bisa dibegitukan. Iya. Atlet sudah sibuk tanya, honorarium saya mana, gitu kan. Vitamin saya mana? Vitamin saya seperti itu. Nah, makanya mungkin ada sedikit banyaknya terobosan-terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyikapi hal seperti ini. Gitu. Kalau Hapkido masuk di proyek atau proyek pembangunan Hapkido masuk di TC gelombang pertama. Jadi dari September, mulai dari September Oktober sampai dengan nanti mau PON. Iya, betul. 2 termin seperti itu. Artinya dimulainya memang agak terlalu jauh ya. Kalau dari kita udah lolos di bulan Juli, kemudian Oktober baru masuk pemusatan latihan. Betul. Ada pengaruhnya yang seperti apa? 1 tahun masih cukup ya? Masih cukup. 1 tahun saya masih cukup. Cuma yang pasti memang harus ada segera realisasi anggaran, karena bisa disampaikan secara gizi, secara konsentrasi kita belum maksimal. Karena ketika belum ada anggaran, saya belum bisa mengasramakan atlet itu secara penuh. Ya, gitu. Mereka harus masih ada yang pulang pergi, karena ada yang dari pesisir barat satu orang. Sekarang ada yang dari Bandar Lampung 1 orang gitu. Jadi ini jadi dilema buat kami sebetulnya, karena kan untuk menginapkan dia di tempat kan perlu pembiayaan pastinya, Pak. Nginep, makan, ya kan? Betul. Ada hal yang ini kan sudah dimasukkan juga dalam program apa? Dalam program yang disampaikan untuk pemusatan latihan. Sekarang masih pelatprop tapi belum pemusatan latihan. Belum berkonsentrasi. Kendala dari pemusatan latihan adalah satu kondisi di mana atlet terpencar-pencar, Mas. Iya, itu kondisi yang paling sulit di sana. Ya, situ ya. Itu yang terpengaruh sekali apa? Mungkin stamina atau
Jadi ada dua permasalahan di kita. Yang pertama atlet terpencar-pencar. Yang kedua ada beberapa atlet yang ada di sekolah SMA. Ada juga yang masih di kampus yang memang dia agak ya perlu mungkin lebih ekstra di PA KONI untuk perizinan. Dan satu lagi khusus atlet kita yang andalan sebetulnya Dio. Oh, di kepolisian ya? Ya, ini lebih sulit di Polsek Tulang Bawang. Di Polres Tulang Bawang. Tulang Bawang. Ini rasanya perlu sebuah MOU ya dari gubernur dengan Kapolda. Iya. Saya rasa demikian, Bang. Ini mungkin lewat sini bisa saya sampaikan langsung karena pengalaman dari kemarin dia di backup PON tuh hanya bisa izin di hari Sabtu Minggu. Oke. Ini kan jadi polemik buat kita. Sedangkan atlet standarnya seminggu paling nggak 5 kali harus berlatih, sedangkan dia hanya bisa di Sabtu Minggu. Dan saat ini pun karena SK resmi Platda belum keluar, dia belum bisa bergabung. Gitu. Belum mendapatkan dispensasi. Iya, belum mendapatkan dispensasi. Oke. Selain Dio, untuk yang di angkatan mungkin ada di angkatan kalau angkatan yang lain ya ada. Cuma di polisi. Iya, terus yang dari sekolah juga perlu berrekomendasi. Rasanya ini cukup mudah lah bagi KONI dengan kepemimpinan beliau sekarang untuk sampai di sekolah-sekolah cukup mudah. Dan harapan saya justru di kepolisian karena di andalan kita ada di sana. Karena dia juga satu andalan ya. Iya, satu andalan. Selain selain institusi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya pikir nggak ada masalah. Oke Mas, terakhir barangkali kita bisa sampaikan tentang bagaimana perencanaan ke depan nih setelah PON. Apa ya istilahnya, apa yang akan direncanakan untuk tetap menghidupkan Hapkido ini dengan memperluas, mungkin sekarang ada berapa pengkap? Kalau pengkap masih 11. Oh, dikit lagi berarti? Ya, kita memang sudah bergerak yang di Tulang Bawang karena ada di sana. Kemudian kita Lampung Barat sudah mulai bergerak juga. Pesisir Barat memang sudah. Justru sekarang cukup besar di pesisir Barat. Kekuatan sana malah kuat di sana. Tapi kita sedang kita bicara cabang olahraga baru kan memang ada plus minus untuk mengembangkan. Cuma kita berupaya lah. Karena yang kesulitan di kita tuh tenaga pelatih justru. Oke, pelatihnya kurang ya. Pelatihnya daerah-daerah kurang. Daerah kurang. Bahkan daerah yang pertama kali kita kembangkan Waikanan. Setelah Waikanan pelatihnya pindah dari Polres ke SPN, berhenti di sana total. Padahal di sana dulu pengcap pertama kali kita. Waikanan. Oh, artinya faktor pelatih. Apa yang dilakukan? Sudah mungkin memberikan kursus ke teman-teman yang mantan atlet misalnya? Kita 2016-17 kita sebetulnya, saya pribadi karena saya mengajar di kampus, saya wajibkan anak-anak itu untuk ikut berlatih. Harapannya kenapa? Agar mereka nanti selain punya bekal, mereka bisa mengembangkan cabur ini ke daerah-daerahnya. Faktanya memang yang mesuji, yang jauh-jauh itu dari alumni gitu. Dari alumni. Makanya saya mulai bangun pola itu tahun ini lagi. Jadi harapan saya ini nanti tetap berjalan lagi ya. Pola ini kita terapkan lagi. Oke, kalau pelatih sekarang sudah mulai diperhatikan, wasit sudah cukup banyak, bahkan wasit jurinya berprestasi ya secara nasional. Nah, ke depan ini kejuaraan-kejuaraan apa yang selain Porprov, kemudian agenda-agenda lah katakanlah yang diikuti secara nasional dan daerah. Yang jelas di Hapkido ini masih dikatakan sedikit event dan kita memang tidak mau terlalu banyak event. Kenapa? Karena kita ingin fokus. PPH itu memang membatasi agar event itu nggak terlalu banyak. Gitu. Agar betul-betul sebuah event pertandingan itu menjadi sebuah prestisius begitu. Ya. Nggak sering-sering amat. Nggak sering-sering amat. Kemudian ya mohon maaf, kok kelihatannya juara itu mudah sekali begitu ya. Ini kan juga nggak bagus sebenarnya buat pembinaan. Jadi kita kemudian komitmen bahwa di pusat itu akan menyelenggarakan kejurnas junior itu terpisah dengan senior mulai tahun depan. Dan itu pasti jadi target kita. Setelah IMAX kemarin jadi target kita. Kemudian di daerah sendiri saya akan tetap menggelar kejuaraan itu setahun itu hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Kenapa? Karena 1 kali kalau kita mau bersaing dengan Pulau Jawa itu sangat berat. Karena mereka masih juga bermain di cabur yang lain begitu. Sedangkan kita tidak, sama sekali tidak. Kita sudah fokus semua ya di situ. Iya, kita sudah fokus. Tetapi kan
Ya mereka dapat pengalaman mental bertanding lebih banyak, makanya setahun 2 kali kita buat kejurda. Iya. Terakhir Mas Bagus, mungkin apa yang ingin disampaikan teman-teman di luar sana tentang bagaimana Hapkido, bagaimana olahraga ini sudah menjadi bagian lah dari masyarakat kita. Ya, yang perlu saya sampaikan bagi masyarakat kita sekitar, inilah Hapkido, di mana cabang olahraga yang bisa dikatakan cukup baru dan di Lampung memang potensi berkembangnya cukup besar. Jadi harapan saya memang masyarakat ini bagi atlet-atlet, kemudian orang tua yang mengharapkan menjadi atlet, kita sangat terbuka karena memang kita ingin sebuah proses yang bisa menjangkau ke akar rumput begitu Hapkido ini. Ke depan tentu saja kita mengharapkan di semua lapisan masyarakat, dari teman-teman penggiat olahraga, doanya supaya nanti hasil di PON kita lebih baik daripada babak kualifikasi PON kemarin. Gitu. Oke. Mas Bagus, waktunya juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih sudah banyak sekali muatannya disampaikan ke kami di Nugra TV. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang lain juga, yang siapa tahu dari ini nanti juga kita tetap ada cuplikan-cuplikan pertandingan Hapkido ya, kita sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik juga ke masyarakat ya. Terima kasih sudah 1 jam bersama kami, sahabat Nugra TV. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan yang kita sayangkan tadi punya manfaat untuk Anda semua. Terima kasih, saya David pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.